Tes. Mana sih? Belum buat. Tes 1 2 3. Kawan-kawan, saya lagi mencoba StreamYard ya, biar bisa kayak Christian Prince ya. Cuman lawan bicara saya belum ada. Kalau kalian mau coba, bisa nggak kalian masuk ke StreamYard? Gampang aja caranya. Siapa yang mau ya jadi apa partner saya lah. Bantu dong, biar kita main StreamYard sekarang. Caranya gampang, masuk aja ke streamyard.co apa? Sebentar ya, saya tuliskan apanya. Nah, di layar saya ada tulisannya streamyard.com. Masuk aja di situ. Ada. Pelan-pelan ya. Setelah itu masukkan emailnya, baru get started. Kawan-kawan yang mau bantu ya, nanti biar bisa kita buat kayak tutornya lah ini. Sudah? Nah, kalau sudah, ikuti aja di situ. Kalau dari komputer sih gampang. Kalau dari apa ini sulit, aku dari handphone. Nah, setelah kalian punya itu, maka ini saya kirim alamat apa saya roomnya. Kalian masukkan aja roomnya itu. Nah ini, maka nanti saya add kalian di StreamYard saya. Ah ini sudah ada ini, sudah ada satu orang masuk ya. Halo tes tes. Tes. Ini kopi suara sudah bisa diterima? sudah. Dari apa ini? Dari seberang? Ya, ini dari seberang. Orang lain. Kalau gitu sudah. Suara udah bisa diterima. Kalau gitu. Sudah bisa kita diskusi lah. Ini live ini langsung. Oke, kita mainkan. Ada yang mau bergabung lagi? Enggak, 2 aja dulu kita uji coba 2 aja. Oke. Uji coba. Oke, silakan Le. Ini sudah langsung masuk nih, langsung record. Langsung. Berdua aja dulu kita. Oke. Baik. Salam damai sejahtera Kristus untuk kita semua. Kiranya tetap kuat sehat dalam Tuhan, terhindar dari virus corona. Tapi ada lagi virus yang lebih berbahaya, yaitu virus tipe muslihat. Jadi pembuka dari saya, karena itu ya mari kita kenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa
tahan melawan virus tipu muslihat iblis. Oke, oke. Apa kira-kira yang mau kita tanyakan ya? Andai kata nampak wajah Ya, nih asik sekali loh. Ini nggak nampak iya wajah. ya, Maaf ya kawan-kawan, maklumi aja lah. Karena kadang tidak semuanya ingin diekspos wajahnya. Oke, silakan Le. betul. Baik, saudara-saudara kita sekalian, ini wajah tidak diekspos karena ada ya salah satunya yang paling utama tentu keamanannya karena saya di tanah seberang. Ya, oke, lanjut. Jangan Di sebutkan nanti terlanjur omong. baik. Jadi tersebut alamatnya. Ya, Ini baik. langsung live loh, Ini Le. topik yang Disaksikan orang dari YouTube ini. ya, nggak apa-apa. Baik, yang topik hari ini adalah sebenarnya ya masih masih apa ya, topik yang menurut saya sih menarik karena ini dasar buat kita juga karena dalam beberapa akhir-akhir ini ya keadaan kita apa ya, posisi orang Kristen itu adalah posisi bertahan sebetulnya. Tapi kan Ya. sudah terbukti 2000 tahun yang lalu Kristen itu ya tetap bertahan sampai sekarang gitu. Walaupun banyak Hmm, penyesatan tipu muslihat. Jadi yang ya. paling paling penting untuk ditanyakan, mungkin nanti pertanyaan skeptis ya Bang ya. Boleh, boleh, Jadi boleh. Silakan. agak Nah, ini anggap aja saya teman diskusi, mungkin perdebatan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ke kita sebagai orang Kristen. Kalau Ya, kemarin terus. itu yang menarik itu dari Abang itu adalah mungkin dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, peganglah apa yang baik. Yang baik katanya Bang. Ya, Nah, bukan yang benar gitu ya. Jadi sekarang ini ya. saya mau mengajak bagaimana kita menguji yang benar tanpa harus melalui persidangan. Jadi kita bisa katakan benar dan salah. Toh. Yang dimaksud di sini, dari mana kita tahu Kristen itu benar atau salah? Bagaimana cara mengujinya? Oh, begitu. Sekarang Hmm. mau dari sisi Kristen, berarti Kristen kalau dulu kan artinya pengikut Yesus, tapi sekarang sudah identik dengan agama ya. Mau kita bahas mana dulu, agama Kristen kah atau pengikut Yesus kah? Nah, ya itu harus kita tegaskan dulu. Ya, Kalau nah, kalau sila pertama Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Esa itu artinya, setahu saya itu artinya satu. hmm, Kalau satunya Tuhan, kenapa agama macam-macam? hmm, Lalu ada yang memilih menjadi agama Kristen. Ini kalau dari sosiokultural lah ya, agama. oke. Jadi kita Nah, sebut Kristen itu agama. Jadi tahu dari mana ya. kita agama Kristen? Itulah yang benar. Nah, kalau menurut yang saya pelajari beginilah ya, sebenarnya orang mengatakan Tuhan itu satu, yaitu semua impian. Saya katakan impian saja. Kenapa? Fakta di lapangan bahwa Tuhan itu tak pernah satu. Berapa banyak agama, sebanyak itulah Tuhannya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa oh enggak, Tuhan kami hanya satu, begini begono. Tidak bisa ya. Artinya kita sudah merampas hak orang lain untuk bertuhan. Kan demikian. Nah, kalau ditanya apakah orang Kristen ya apa namanya itu menjadi sebuah agama yang benar, dari Kristen itu sendiri dikatakan tidaklah demikian, ya kan? Bahkan dikatakan di apa di Bible bahwa di Matius 5 ayat 20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup zaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, di sini Yesus sudah mempertegas bahwa syarat untuk masuk menuju kerajaan surga itu nggak banyak-banyak. Harus hidup keagamaan kita bisa melebihi hidup keagamaan orang Yahudi. Artinya, di sini mau dipertegas bahwa agama yang paling benar itu menurut Alkitab adalah agama Yahudi. Kalau agama ya, Ya, halo, ya, ya. Halo, ya terus, halo. Ya. ya, terus,
agama Yahudi. Ya, Itu menurut betul. Matius 5 Itu ayat 20. 20. Iya. Jadi konteksnya itu bisa kita pakai di negara Abang. Nah, kalau kita berbicara negara, kita kan sudah menyentuh hak azazi orang lain, ya kan? Nah, kita tidak bisa menyentuh itu. Tetapi untuk semua agama atau yang mengaku-ngaku kitab sucinya ada juga milik orang Yahudi, mau tidak mau harus mengikuti konsep itu. Nah, Tapi kalau kalau kita agama lain tarik, yang tidak beriman kepada kitab suci Yahudi, ya sudah, nggak masalah. Dia terbebas dari hal itu. oh, jadi maksudnya kalau di di Indonesia itu kan ada Pancasila, sila ke-1 Tuhan yang Maha Esa. Ya, Tapi agamanya ada lebih dari satu itu. Jadi, maksudnya apa harus di dalam konteks bernegara di negara Abang itu harus diperbaiki sila pertamanya? sebenarnya begini, saya nggak berani membilang itu diperbaiki ya, karena itu bukan mengatakan bagaimana saya bilangnya. Sebenarnya kalau dikatakan Tuhan itu memang satu, begitu loh. Cuman Kalau menurut karena saya agama Tuhan itu itu dua, banyak, Bang. ya karena agama itu banyak, masing-masing kan memiliki Tuhan. Nah, di dalam bernegara, ya itulah dibilang ketuhanan yang Maha Esa. Ataukah mungkin mengatakan semua agama Tuhannya Esa, gitu aja. Kan demikian. Jadi ya, kalau saya jadi katakan yang Tuhan, misalnya orang Kristen tidak mau dikatakan Tuhannya Dewa Siwa. Demikian orang Hindu juga tidak mau dikatakan Tuhannya Yesus Kristus. Itu tidak benar itu. Biarkanlah mereka beriman sendiri, beragama sendiri. Sedangkan di negara kita adalah itu untuk mengatakan persatuan dan kesatuan. Ya, tapi itulah yang membuat kita tidak jadi ribut-ribut kan, tidak itu kan? Ya faktanya kan ribut di sana. Seharusnya sih tidak ya. Kalau yang itu hanya riak-riak kecil lah kita bilang. Kalau masing-masing menganggap Tuhannya masing-masing, lalu dia apa istilahnya itu agama itu kan produk manusia sebetulnya, budaya, bagaimana dia mengenal dan berhubungan dengan Tuhannya. Kalau masing-masing beragama sesuai dengan Tuhannya masing-masing, ya tentu nggak ribut dong harusnya ya. Harusnya sih tidak. Lalu kenapa? Nah, kalau kayak gitu, ini kalau yang saya lihat adalah sifat dasar manusianya, di mana yang mayoritas cenderung memiliki arogansi. Di mana-mana itu memang berlaku sifat dasar manusianya ya. Kalau yang diterapkan di negara ini menurut saya sudah bagus. Hanya sifat dasar manusianya ini. Oh gitu ya. Nah, iya. Sekarang gini, kalau di dunia ini kita bicara global saja. Di dunia ini agama yang paling besar itu menurut Abang? Kalau statistiknya dibilang sih Kristen. Ya, 3, something lah, 3 point something, sementara Islam itu 1,8 something lah gitu ya. Ya, 1, something. Nah, kenapa yang dua ini saja yang selalu ribut? Nah, inilah yang satu sering menyalahkan saya yang satu, yang satu menyalahkan yang satu. Ini unik loh ini. Yang membuat itu sering ribut sebenarnya inilah anehnya. Yahudi tak ada ribut. Santai mereka. Maka saya pernah mengatakan bahwa Matius yang saya bilang tadi, Matius 5 ayat 20 itu bernilai benar. Yahudi tidak pernah pergi itu mengabar-ngabarkan ajarannya ke orang-orang lain. Tak mau dia. Kau terima syukur, tak kau terima sudah. Dan Yahudi tak pernah marah ketika kitabnya dilecehkan. Tak pernah marah itu. Bagi mereka, agama di luar Yahudi itu sudah melecehkan kitab sucinya. Sembarangan ambil, sembarangan ngaku-ngaku nabinya, sembarangan. Dia tak mau. Jadi benarlah kata kitab suci bahwa keselamatan berasal dari Yahudi. Nah, yang mau bentok-bentokan itu adalah orang agama-agama setelah Yahudi yang mengakui kitab Yahudi adalah kitabnya. Cuman kita orang Kristen berbahagialah kita karena Injil itu dibawa oleh Yesus Kristus. Di mana orang-orang Yahudi menolak kehadiran Yesus Kristus.
Artinya kita orang Kristen bisa dengan bebas mengakui bahwa Injil itu adalah milik orang Kristen, misalnya demikian. Nah, setelah itu yang terjadi apa? Datanglah agama kemudian juga mengimani kitab Yahudi dan kitab Kristen. Disinilah terjadi sering apa perbedaan tipis, namun menyulut yang namanya kemarahan, sensitivitas. Tapi kalau saya lihat di Amerika tidak ada yang marah-marah sih, santai aja. Mungkin di Indonesia pun, di Indonesia kita ini aja kadang orang gampang kali marah. Saya nggak tahu apa yang penyebabnya. Padahal kalau kita kaji-kaji, yang sebenarnya harus memprotes itu adalah Yahudi kepada agama setelahnya, atau Kristen kepada agama setelahnya. Dalam arti kok kalau bilang pilih si kitab bukan bisa aja bilang, tapi kan tidak terjadi. Nah, itulah yang terjadi. Dan yang kedua, bahwa ajaran agama-agama ini sebenarnya sumbernya katanya sih sama ya. Cuman terjadi perbedaan itulah ketika si Abraham tidak percaya kepada Tuhan bahwa dia memiliki anak. Maka lahirlah anaknya dua, si Ishak dan si Ismail. Maka terjadilah cabang ini yang membuat jadinya terjadi sentuhan-sentuhan. Sampai ke bawahnya, maka puncaknya adalah ketika Yesus. Ya kan? Terjadi lagi perbedaan. Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang tidak. Jadi sinilah pertentangan itu mulai terjadi. Dari awalnya di Abraham dan diakhiri kepada Yesus. Lalu bagaimana cara menguji dan membuktikan mana yang benar? Nah, kalau saya ditanya, saya hanya berpedoman kepada Bible. Sudah saya katakan, bukan saya yang mengucapkan ini. Kalau saya mengucapkan berarti saya sok-sokan. Matius 5 ayat 20 sudah jelas mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya agama, kalau dipandang dari agama yang benar itu agama Yahudi. Agama Kristen tak benar menurut ayat ini. Jadi orang Kristen jangan sombong, sok-sokan. Oh, jadi bagaimana dong? Jadi Kristen itu nggak benar? Nah, kalau dari sudut agama ya, nah bagaimana Kristen bisa dibenarkan? Hanya karena kasih karunia Yesus. Titik, selesai. Ini benar salah ini patokannya apa ya? Nah, apa istilahnya tolok ukurnya? Benar salah itu apa? Kenapa Kristen tuh dengan butuh kasih karunia Yesus? Nah, begini. Yesus ketika datang ke dunia mengatakan apa? Ya, akulah jalan, kata Yesus kan, dan kebenaran. Nah, kalimat benar di sini. Yohanes 3:16. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Oh iya. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, di sini Yesus sudah melakukan benar salah itu urusan penghakiman. Mengapa Yesus berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran? Ada kata benar, artinya sudah ada penghakiman. Karena Yesus itu adalah hakim. Ya kan, Allah sudah menyerahkan kepada anak nanti di hari akhir mengenai segala macam penghakiman. Dan demikian. Maka bagaimana kita bisa dibenarkan Yesus? Karena kita mengikut Yesus. Kita mengikut hakimnya. Ngerti maksud saya? Begini contoh di dunia. Misalnya ada seorang yang dimaksud coba agak aktual Bang. Yang dimaksud dengan mengikut Yesus seperti apa? Nah, apakah maksudnya beragama Kristen atau seperti apa maksudnya? Yesus tidak pernah menceritakan dalam tanda petik ya sebuah agama selain Yahudi. Kan demikian. Maka Yesus mengatakan, ikutlah aku katanya. Baru di Matius berapa itu 10 ayat 33, siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Ini sebuah batasan di mana kita jangan sampai menyangkal Yesus. Kalau tak menyangkal Yesus bagaimana? Ya mau tak mau ikut Yesus. Kan demikian. Kalau kita tak ikut Yesus, maka Yesus akan menyangkal kita di depan Bapaknya. Gimana yuk? Take it or leave it gitu ya. Begitulah kira-kira. Mungkin kalau ditanya bagaimana dengan agama lain, kan demikian. Ya. Mau bertanya ke arah situ enggak?
Ya, aktual kan saya bilang tadi aktual. Bagaimana aktualnya? Nah, Gitu. sekarang bagaimana mengenai agama lain? Kalau kita pandang dari agama kita, ya mereka tidak ke surga karena mereka menyangkal Yesus. Selesai. Maka Yesus menyangkal mereka di hadapan Bapa. Kan demikian. Kalau dari agama kita, tetapi mereka kan punya hak masing-masing, mereka punya Tuhan masing-masing. Ya biarkan saja. Mereka bertuhan, katanya Tuhannya akan membawa dia ke surga. Ya silakan, berarti surga kita ada berapa? Ada berbagai macam. Surga yang kita mau datangi nanti, di mana Yesus adalah Raja Surgawinya. Paham ya? Nah, kalau dari sudut agama mereka, bagaimana? Kita adalah kafir yang tidak menyembah Tuhan mereka. Apakah kita bisa marah? Dari mana jalannya kita marah? Itu kan hak mereka, hak ajaran agama mereka. Tapi mereka tidak boleh marah. Tapi juga mereka harus sportif. Ketika dari agama kita mengatakan bahwa mereka itu menghujat Yesus. Kafir. Iya, sehingga Yesus tidak mau mengaku mereka di hadapan Bapaknya. Bahwa apa yang dikatakan dari sudut agama kita, jikalau ada nabi setelah Yesus, nabi palsu. Mereka juga harus fair, tidak boleh marah. Nah, itulah yang bisa saya katakan. Yang pernyataan terakhir bahwa ada nabi setelah Yesus, nabi palsu, itu di mana? Kita kan harus apa? Berdasarkan rujukan. Rujukannya itu apa? Dari mana? Benar. Kita menyatakan itu itulah benar salahnya. Kita harus di Matius 7 ayat 15 pun sudah digaungkan itu ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, kita bisa lihat setelah Yesus datang kan banyak nabi. Nabi-nabi itu menyamar seperti domba, ya kan? Dia juga menawarkan surga, tetapi surga dengan versi yang lain. Sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ternyata mereka itu serigala buas. Apa yang nabi-nabi palsu ini? Sudah digariskan. Menurut kitab suci kita. Literatur Bibel atau dari Kristen. Nah, tapi kalau kita tambah lagi Markus 13 ayat 22. Sebentar, Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dengan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Maka ketika ada nabi yang tidak bisa buat mujizat, dibilang, apa mujizat nabimu? Dipaksakan dia punya mujizat. Kan ini lucunya, tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan menurut Bibel ini, mereka itu adalah agar dianggap orang itu Mesias. Ternyata mereka itu bukan Mesias, tapi Mesias palsu. Agar mereka dianggap adalah nabi, ternyata mereka bukan nabi, ternyata nabi palsu. Palsu tidaknya itu kan kita bisa kembalikan dari ini. Tolak ukurnya apa? Kalau dikatakan nabi berarti ya kalau nabi kan harus bernubuat. Betul. Ada nubuatnya. Jadi kalau nabi tidak ada nubuatnya, baru bisa kita katakan itu palsu. Itulah aktualnya, Mas. Saya mau bukti aktualnya gitu. Nah, bukti aktualnya kalau menurut Bibel yang pertama ya, dia harus mengakui Yesus di hadapan manusia, itu baru nabi sesuai Alkitab. Mengakui bagaimana? Bahwa dia adalah menyatu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Mengakui dia adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 ayat 17. Mengakui dia adalah Raja Surgawi. Harus itu yang pertama. Kalau dia tidak mengakui tapi mengatakan saya mengenal Yesus, dia itu nabi palsu. Apalagi sampai mengatakan Yesus tidak disalib, itu nabi palsu. Rasul palsu dari pandang agama Kristen. Tapi kalau misalnya orang yang menyatakan, oh ini nabi, kembali ke yang tadi itu, nabi itu adalah yang bernubuat, gitu. Harus ada nubuatannya. Kalau mereka bisa membuktikan ada nubuatannya. Nah, begini, ada lagi di Matius 7 ayat 21 sampai 23, ada orang yang bernubuat atas nama Yesus. Ya. Yang bernubuat atas nama Yesus pun Yesus saja yang tahu bahwa di mana kejahatan mereka. Maka Yesus mengatakan, nyala engkau pembuat kejahatan. Itu yang sudah bisa bernubuat dan nubuatnya benar. Apalagi yang tidak bisa bernubuat.
Sedangkan yang bernubuat diusir, apalagi yang tidak bernubuat mengaku nabi. Enak kau, kata Yesus itu. Dimasukkan langsung ke apa itu? Dibakar ke neraka. Lalu nubuatan itu dari mana? Nubuatan ya jelas dari Tuhan, cuma disampaikan. Ya, maksudnya dari mana kita bisa melihat, mengotentifikasi nubuatan itu? Nah, begini, apabila dia mengucapkan, katakan sekarang tanggal 18, bahwa 20 tahun lagi atau 3 hari lagi akan terjadi A, B, C, D, F, G. Dan apa yang diucapkannya itu terbukti. Itulah nubuatan. Nubuatan itu artinya bukan ramalan, ya, bedakan nubuatan dengan ramalan. Kalau ramalan diucapkan bisa terjadi, bisa tidak. Prediksi. Tetapi kalau nubuatan diucapkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, kalau tidak terjadi, ya penipu. Nah, itu harus tertulis nggak nubuatan itu? Kalau diucapkan dia, tentu ada yang menulis. Nah, tentu harus tertulis. Karena nubuatan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus dituliskan di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci. Oke, iya. Kitab suci orang Kristen itu Alkitab kan? Iya. Bible, Alkitab. Bible, ya. Ini yang benar sebutannya apa? Bible apa Alkitab? Benar itu. Bible itu kan bahasa apanya, Alkitab bahasa Arabnya gitu aja lah, sama itu. Oh, bahasa Arabnya Alkitab, jadi nggak ada masalah ya. Alkitab. Ya. Jadi kalau ada nabi kalau ada nabi datang terakhir mengaku dia bernubuat, harus tertulis nubuatnya di dalam Bible. Kalau di luar nih Bible, itu nabi palsu. Itulah dibilang penyesat-penyesat atau mesias-mesias palsu, atau sebenarnya orang itu adalah serigala. Serigala berbulu domba tadi ya? Iya, jadi harus di dalam Bible. Ini yang bicara kekristenan ini. Jadi kalau misalnya ada itu beberapa apa kita sebut kurang agak konotasinya jelek, jadi kalau saya sebut sekte ya apa ya? Ya boleh. Apa sekte atau apa ya, kelompok-kelompok atau aliran-aliran lah ya, mungkin aliran kali ya. Aliran-aliran tertentu itu menyatakan nubuatan. Ya, aku melihat ke depan nanti Indonesia atau Australia atau daerah timur ini akan begini, atau nanti di barat negara ini akan begini. Itu apakah tapi dia pakai landaskan firman Tuhan. Memang selaras dengan firman Tuhan, dengan isi Alkitab yang tertulis. Apakah bisa kita sebut dia nabi? Nah, begini. Alkitab sudah menjelaskan bahwa seluruh isi Alkitab itu sudah digenapi. Ya kan? Di Wahyu 22 ayat 18. Barang siapa menambah akan ditambah kesusahan kepadanya. Barang siapa mengurangi akan dikurangi kehidupan daripadanya. Ya, tapi tunggu biar lebih jelas. Saya bacakan, nanti dibilang saya juga menambah mengurangi ya. Karena saya berdasarkan itu apa itu? Kitab rangkuman. Nah, saya bacakan ya. Revelation Wahyu. Ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari Alkitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab suci ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ya kan? Jadi, sebenarnya apa yang dibilangkan sudah ada di dalam kitab suci. Dia hanya nambah-nambah ya, Tuhan berbicara kepada saya katanya. Kalau Tuhan berbicara kepada dia, maka dia adalah nabi, apalagi sampai bernubuat. Maka nubuat itu harus dia tulis di kitab suci, karena ini harus diketahui semua orang. Dan nubuatan itu tidak terjadi detik itu, tapi beberapa tahun ke depan, beberapa hari ke depan. Itu harus dia kumandangkan agar orang paham. Dan demikian. Nah, itulah bedanya peramal dengan penubuat. Penubuat itu tidak ada lagi karena nubuatan itu sudah sempurna. Apapun yang dibilang dia sudah ada di kitab suci.
tinggal gali aja. Kecuali dia mengatakan demikian. Besok pesawat Boeing 737 meledak. Itu ramalan. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan ada mengenai Boeing 737. Atau kalau dia mau mengatakan itu nubuatan, dia harus jadi nabi. Karena di Alkitab tidak ada dikatakan Boeing 737. Maka dia harus mencabut Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Setelah itu dia tambah kitab setelah Wahyu. Contohnya ada yang bilang dia naik ke turun surga. Harus dibuatnya situ. Misalnya namanya katakanlah Simentofor. Ya, Simentofor ini ya kan harus menulis kitab Mentofor 1 ayat 1. Isinya apa? Bahwa dia dibawa ke neraka dan Allah berbicara kepada dia. Itulah nabi-nabi palsu. Berarti kalau merujuk kepada itu, merujuk pada wahyu itu dan merujuk kepada definisi tegas nabi itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan nubuatan dan pasti dan harus terjadi, ya berarti tidak ada lagi dong nabi sekarang. Memang tidak ada. Makanya ketika ada muncul nabi, maaf ya, seperti Lia Eden, orang nggak percaya lagi dari sudut pandang Kristen. Jangankan Lia Eden, nabi sebelum Lia Eden, menurut Bible adalah nabi palsu. Karena gitu apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan isi daripada Bible itu dari sudut pandang Bible. Dipahami ya, jangan dipukul rata loh. Ucapan saya ini ucapan mendalam ini dari Bible aja saya bicara. Dari Alkitab. Ya, masalahnya yang mengklaim atau mungkin dia pribadi mungkin tidak mengklaim dirinya sebagai nabi, tapi ya diklaim oleh jemaatnya, oleh pengikutnya, gitu. Kan ada juga mengatakan dia bukan nabi, tapi dia berkarunia nabi. Apalagi itu? Ada lagi karunia nabi. Maksudnya bagaimana itu? Nah, inilah saya heran melihat orang-orang ini yang mereka bilang karunia nabi. Apa sih karunia nabi? Hanya satu, menerima wahyu Tuhan dan menyampaikannya kepada manusia dan dituliskan dalam kitab suci. Betul, tapi itu di kitab suci juga ada di Bible juga katanya. Iya. Mana itu ya karunia jawatan apa namanya apa dok? Karunia kan jawatan ya. Jawatan ada nabi, ada pengajar, ada gembala, ada rasul gitu. Itu apa itu 5 jawatan dalam jemaat. Oh, maksudnya 5 jawatan dalam jemaat ada penatua, ada yang gembala. Begitu ya. Berarti salah dong kalau orang Kristen itu punya pendeta. Nggak ada di sini pendeta ditulis. Nah, inilah hal yang terberat untuk saya bahas. Dan karena hal ini saya sering dibilang orang sesat. Ya kan? Saya heran apa sebenarnya definisi pendeta ini. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah guru agama Hindu atau Buddha. Atau yang tinggal di kuil-kuil. Nah, kalau di gereja apa? Namanya gembala. Tapi orang itu tidak mau pakai gembala. Kenapa? Kalau gembala tidak punya lahan pengembalaan. Maka mereka ini aneh sekarang. Gembala sekaligus pemilik lahan pengembalaan. Saya nggak ngerti gembala sekaligus pemilik lahan. Pendeta ini ya. Jujur saya katakan saya tidak mengerti. Karena di Alkitab sudah saya bolak-balik sampai lecek itu. Kitab suci tak ada dikatakan situ pendeta, yang ada gembala. Iya, yang ada gembala, penatua. Kalau tadi jawatan tadi ada apa? Tadi ada rasul, nah gitu. Ada pengajar. Ya. Pendeta ini yang mana ini? Makanya saya pun nggak ngerti di mana letaknya itu. Jadi apa yang mau saya katakan lagi? Saya nggak mau membahas itu lah. Baik, kita kembali ke ini tadi. Untuk membuktikan ini benar atau salah, ini kan tadi kan kita disuruh menguji segala sesuatu. Kalau tadi kan diarahkan kalau mau menguji segala sesuatu, kembali aja ke literatur yang otentik yaitu Bible, gitu kan? Kalau kembali ke yang pertanyaan pertama tadi, agama yang benar itu ya Yahudi gitu. Yahudi. Apakah bisa kita katakan bahwa kalau memang kita hidup benar, kalau kita memang Kristen itu hidup benar, dia kan agama Yahudi itu sebetulnya intinya ada di 10 perintah Allah itu ya.
agama Yahudi betul. Makanya dibilang orang tak ada satupun yang bisa lolos daripada 10 perintah Tuhan itu. Tak ada satupun. Buktinya apa? Mati. Kematian itu artinya ada yang dilanggar dari 10 perintah itu. Artinya ada dosa. Kan yang upah dosa adalah kematian. Ya. Ya, jadi berarti tidak ada seorang di bumi ini yang ini dong. Tidak ada manusia di bumi ini yang benar kalau begitu. Makanya Alkitab ini, enaknya bicara Alkitab. Alkitab menjelaskan ada 3 manusia yang masuk ke surga langsung. Yang pertama Henok. Henok itu dijelaskan di dalam Bible tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya dia tidak terikat hukum Taurat, ternyata bisa masuk surga. Siapakah Henok itu sekarang? Kan dia, karena dia sebelum Musa. Iya, itu pun harus dijelaskan sama Alkitab. Nah, baru yang kedua adalah Elia. Elia adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ternyata ada satu manusia, ternyata ada satu manusia yang tidak terjerat hukum Taurat, artinya dia bebas dari hukuman hukum Taurat. Baru yang ketiga, orang yang disalibkan di sebelah Yesus. Dia itu hidup di bawah hukum Taurat dan dia terjerat hukum Taurat, tetapi karena cinta kasih Yesus, kasih karunia Yesus, dia bisa selamat. Nah, kita yang mana? Kita orang yang ketiga itu. Kita ini tidak akan bisa lolos dari hukum Taurat. Tetapi yang menyelamatkan termasuk orang Yahudi kan? Kenapa? Termasuk orang Yahudi dong. Betul, makanya dia Yahudi yang betul-betul Yahudi. Ya, makanya Yesus mengatakan, kalau kau mau selamat dari jalur agama, harus bisa kau lampaui Yahudi itu. Benar itu. Mana ada yang bisa melampaui Yahudi itu? Baca kitab suci sampai siang malam, direnungkan di dalam hatinya dan dilaksanakan. Siapa sanggup menghafal? Orang niru-niru Yahudi itu menghafal kitab suci itu. Yahudi pun belum tentu hafal dong. Makanya, itulah. Jadi, apa namanya itu? Sekarang, kan terus. Itu kan tertulis. Dia kan tertulis dia. Iya kan? Bukti kita bisa menguji itu adalah dari rujukan atau literatur yang tertulis, yang bisa kita baca yang physically. Tapi kan selalu ditanya, sudah disebutkan juga. Ini kan Alkitab ini, Bible ini juga kan oke, firman Tuhan tertulis dalam satu kitab, dalam suatu tulisan, tapi itu kan disusun, dirangkai oleh manusia yang manusia adalah tempatnya berbuat kesalahan kan, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terus sampai dikatakan juga ada orang juga yang membuat apa namanya tuduhan. Ya, Bible itu kan sudah corrupted, sudah diedit, sudah palsu lah gitu. Bagaimana menjawab itu? Bagaimana membuktikan enggak Bible ini benar? Bagaimana membuktikan? Nah, begini, saya kan sering mengatakan ya, kita ini adalah pengikut. Sebagai pengikut kita hanya beriman kepada apa yang sudah dihadirkan di depan kita, disajikan, ya kan? Nah, adalah satu kebodohan kalau kita pengikut terus kita utaati itu hal itu. Karena kita tidak melihat atau tidak menjadi saksi langsung. Kita tidak hidup di zaman itu. Maka sebagai pengikut berbagilah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kan demikian. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Bible itu sudah dirubah-rubah begini begono, tanyakan kepada dia yang aslinya mana. Sehingga kau bisa mencocokkan ini yang asli, ini yang palsu. Atau siapa yang bisa melihat ini yang asli, yang palsu. Maka sebuah produk yang bisa melihat yang asli dan palsu hanyalah orang yang menciptakannya. Kalau dari segi pandangan mata. Yang kedua, dia bisa membedakan yang asli dan palsu, harus ada yang aslinya. Baru dia bisa mengatakan ini loh yang asli, ini yang palsu. Ini tidak ada, dia pegang yang asli, terus dia mulutnya lantang mengatakan itu palsu. Kan aneh. Dari situ kita bisa melihat bahwa mens reanya atau niat jahatnya untuk mengatakan bahwa kitab yang dia punya adalah asli. Maka dia tuduh punya orang sana palsu. Kan demikian. Nah, itulah yang bisa saya katakan kalau mengenai palsu atau tidak. Nah, sekarang bagaimana kita mempercayai kitab itu? Kan sudah saya bilang kita hanya pengikut. Kalau kamu tidak percaya, saya pernah bilang satu kalimat atau satu ayat pun kamu tidak percaya, tinggalkan langsung agama itu. Selesai. Buat apa kita tetap di agama itu, tetapi kita tidak percaya isi kitab sucinya? Gitu ya.
Lah, jadi sebagai orang Kristen ya harus apa? Harus kita kembali ke teks aslinya. Sebagai orang Kristen, inilah kelebihan orang Kristen. Orang Kristen, kitab sucinya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya, termasuk bahasa Indonesia. Maka orang-orang yang niat baiknya tadi saya bilang tidak ada atau niat jahatnya timbul, selalu mengatakan kitab suci orang Kristen sudah diubah-ubah. Padahal yang diubah itu kan terjemahannya, bukan bahasa Ibrani-nya atau bahasa Yunani-nya. Tetapi mereka ini berbisa seperti ular naga, licik, ya kan? Dia mengatakan seolah-olah kitab suci orang Kristen itu sudah diubah-ubah, padahal hal yang dia baca itu kan terjemahannya. Kalau yang aslinya tidak akan berubah. Demikian. Nah, puji Tuhan, sekarang kita pun sudah bisa membaca kitab suci Kristen yang asli, baik secara online maupun secara offline. Nah, apakah kita harus merujuk kepada kitab suci aslinya itu? Seperti saya bilang tadi, kalau kamu tidak percaya satu ayat, tinggalkan ini. Apa yang kamu bertahan di situ tapi kamu sangat tidak percaya? Kalau untuk apa istilahnya, menguji apalah itu ya, level ininya ya, level ketepatannya itu, ya mungkin apa tidak apa salah kalau misalnya kita merujuk ke kitab asli, misalnya bahasa aslinya. Kalau kita mau merujuk ke bahasa asli, silakan, tidak ada yang larang. Tetapi jangan kita katakan hanya gara-gara beda terjemahan, dalam artian tidak semua bahasa ini sempurna, kan? Ada di dalam bahasa Indonesia, tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Ada di dalam bahasa Ibrani, tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Kan demikian. Jadi langsung kita tuduh itu sudah palsu, sudah diubah. Nggak bisa dong. Kitab suci mana yang diterjemahkan tidak mengalami perubahan? Pembual, saya bilang. Makanya saya bilang, kalian pembual semua. Semua kitab suci yang diterjemahkan pasti mengalami yang namanya revisi. Karena dia mengikuti ejaan yang diperbarukan terus. Contoh kita, sebelum tahun 72 kan tidak ada EYD. Iya. Setelah ada EYD, semua diberubah itu yang tidak sesuai dengan EYD. Jadi ada nggak kitab suci di dunia ini yang tidak diterjemahkan? Mana ada? Bagaimana dia menyampaikan kepada umatnya? Bahkan di dalam kitab sucinya tersebut pun ada terjemahan. Contoh, kemarin saya ditantang oleh Sinandar, SHMH, dan Zulkifli M. Abbas. Dia bilang bahwa orang Kristen adalah umat terjemahan. Saya bilang, di dalam kitab suci Al-Quran, maaf, juga ada terjemahan. Ketika Allah berfirman kepada Musa di surah 28 ayat 30, Musa itu adalah kebangsaan Yahudi. Tidak mungkin Allah berbahasa Arab kepada Musa, maka itu adalah bahasa Ibrani. Tetapi di dalam Al-Quran ternyata sudah bahasa Arab. Jadi kita jangan menaifkan hal-hal seperti ini, langsung kita mengatakan kitab suci orang sana palsu hanya karena ada itu. Tidak bisa demikian. Ya berarti semua sudah terjemahan lah ya. Sudah terjemahan. Artinya tidak. Bahkan Zulkifli M. Abbas mengakui Al-Quran terjemahan itu sudah 2 kali direvisi. Direvisi ya. Apalagi direvisi. Bahkan dia menghina. Al-Quran yang ada bahasa Indonesia itu katanya karya tulis Tepak. Kan itu penghinaan. Iya, saya harusnya nggak usah sebut merek ya, harusnya tadi kita ya. Nggak apa-apa, kan kita nggak menghina. Karena itu ada pernyataan daripada orang yang bersangkutan. Yang jelas poinnya adalah tidak ada kitab suci yang tidak diterjemahkan. Betul. Karena kalau dia tidak diterjemahkan, maka kita kesulitan memberitakan isi kitab suci tersebut. Contohnya, dulu Bible juga tak diterjemahkan, kan zaman Romawi atau zaman Katolik dulu kan tak bisa diterjemahkan itu. Maka muncullah Martin Luther King, baru yang dari Calvin dan kawan-kawannya itu dari Inggris juga kan diterjemahkan. Dia bahkan dihukum mati, dibakar. Iya. Nah itu zaman dulu seperti itu. Nah sekarang apa kita mau hidup di zaman seperti itu menerus? Kan tidak. Bahwa kita harus mengetahui firman Tuhan. Maka untuk orang Batak, agar orang Batak mengerti firman Tuhan, kalau disampaikan dalam bahasa Ibrani, maka Rasul Paulus mengatakan, hanya aku dan Tuhan yang tahu, katanya. Maka orang yang Batak lain muntah-muntah.
Ah, Dari itu situ orang dia. Batak, dia bilang, di bahasa roh orang ini nggak ngerti kita katanya. Datang yang ngapain yang orang berani, hanya aku dan Tuhan yang tahu katanya. Kan itu. Ya, Nah, maka ya. lebih bagus Oke, kita ucapkan kata yang bisa membangun. bisa bangun. Oke. Ya, Yang kedua, poin berikutnya terkait dengan ini kitab suci juga. Di situ hmm. dituliskan bagaimana cara tadi sambung dari pernyataan terakhir. Bagaimana menyampaikan firman Tuhan sebaiknya, kenapa diterjemahkan untuk memudahkan jemaatnya mengerti, menangkap Ya, dan ya memahami apa yang disampaikan. Nah, hmm. tadi kan di situ ada juga zaman kisah para rasul, zaman jemaat mula-mula kan para murid itu berkhotbah atau menyampaikan Nah, berita itu dalam berbagai bahasa yang mereka tidak mengerti. ya, Nah, kalau dilihat dari kamus Alkitab ya, kamus ya, Bible itu bahasa roh itu adalah memang bahasa yang tidak dimengerti oleh yang mengucapkannya. hmm. Jadi apakah bahasa roh itu masih ada sampai sekarang atau hanya zaman jemaat mula-mula saja? Nah, sampai sekarang bahasa roh itu masih ada. Bahasa roh itu di kisah para rasul 2 digunakan untuk memberitakan Injil. Di kisah para rasul 2 itu jelas sekali ayat itu berkata, orang Arab mengetahui, oh orang itu bicara dalam bahasa kami katanya, mengenai kerajaan sorga. Artinya bahasa roh itu digunakan untuk penginjilan. Jadi kalau ada bahasa roh yang tidak dimengerti, contohnya kuraba-raba, kuretek-retek itu kan si raba-raba, itu bukan bahasa roh. Ya kan? Dia bahasa roh itu harus adalah bahasa salah satu bahasa di dunia ini. Ya teliti. Kalau ada misalnya si raba-raba, misalnya oh orang Afrika bilang, oh itu bahasa kami. Betul itu bahasa roh. Tapi kalau orang ada nggak tahu itu bukan bahasa roh kudus, tetapi bahasa roh kuda atau dari setan. Kita nggak tahu itu bahasa apa. Maka Rasul Paulus mengatakan tidak satu pun bahasa di dunia ini yang tidak mengandung arti. Jadi mengujinya itu adalah gimana? Mengujinya begini. Contoh, saya mengerti nomensen. Nomensen itu dari Jerman. Dia datang ke tanah Batak tidak mengerti bahasa Batak. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, dia bisa membuat sebuah penyampaian firman Tuhan yang dimengerti orang Batak. Itu bahasa roh. Atau mungkin ini pakai logika, atau mungkin sebelum dia memberitakan Injil kan dia belajar dulu sosial budayanya termasuk bahasa. Apakah di Jerman tahun itu ada les bahasa Batak? Tidak ada. Waktu dia datang ke tanah Batak kan masih dalam penguasaan Belanda. Iya, dia kan hanya bisa bahasa Jerman. Baca kita sejarahnya. Di Jerman tidak ada kursus bahasa Batak, nggak ada itu. Maksudnya kan di situ kan ada pelayan-pelayan Belanda dulu kan ya orang Batak juga. Ya mungkin dia belajar bagaimana bahasa kalian seperti apa. Lalu setelah bisa ya lancar-lancar dikit baru dia berangkat. Buktinya Munson dan Leman dipotong, dimakan. Kalau mengenai itunya. Iya. Jadi bahwa gitu bahasa roh itu digunakan untuk penginjilan. Karena Yesus sudah mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus agar aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, sama seperti kita. Dan juga mereka di dalam kita. Kan itu maksudnya ayat itu. Tapi orang ini selalu mengatakan untuk membantah Yohanes 10 ayat 30, oh tidak. Artinya murid-murid juga kalau gitu jadi Tuhan dong. Nggak ngerti kau, aku bilang. Itu kan untuk penginjilan, maka digenapilah di kisah para rasul 2. Sehingga mereka bisa berkata-kata segala macam bahasa. Yo, gitu. Jadi bahasa roh itu nggak selalu muncul ya. Jadi hanya dalam saat penginjilan saja ya. Betul. Misalnya ini aku di hadapan orang Indonesia, aku pintar bahasa Indonesia, tiba-tiba aku bilang, si keraba-raba kretek-kretek, kan ada itu pernah aku dengarkan, itu bukan bahasa roh, jelas sekali di karang-karang. Orang-orang Indonesia kok itu justru dia jadi kemasukan roh setan. Karena orang di situ jadi nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kan demikian. Itu baru dibilangnya, oh ini kemasukan setan. Betul. Dia kemasukan. Karena apa? Kita harus berpatokan pada kisah para rasul 2. Jangan kita kurang-kurangi, jangan kita tambah-tambahi.
Gitulah Nah, gambarannya itu. Oke, bincang-bincang kita ini sudah 50 menit ya. Dari uji coba iya, sampai ini. Bagaimana kalau kita selesaikan dulu di sini, Bang? Besok kita sambung lagi. boleh, boleh, boleh. Oke, aku Ini kasih ya, baik, kata penutup ya, kawan-kawan penutup. semuanya, terutama untuk apa Ustadz-Ustadz Kristologi. Sekarang saya sudah punya media namanya StreamYard ini ya. Gampang kok caranya. Kalian masuk aja ke StreamYard. Di video ini sudah ada dari awal ya. Nanti alamat saya sudah saya buat, tinggal ketikkan kalian aja di address itu langsung langsung masuk ya. Saya berharap Ustadz-Ustadz Kristologi bisa hadir karena daripada kalian membahas Kristen dari sudut agama kalian, capek kalian. Jadi kalau kalian ada lawan bicara, kalian enak. Ya Ustaz-Ustaz Kristologi udah 1 bulan lebih saya membujuk kalian tak mau tampil, tampil dong. Jangan kelihatan gagah di hadapan jemaahnya aja. Terutama Asu Bandi, Subandi Sukoco itu ya. Itu juga jangan anggar-anggar gondrong. Anggar-anggar tato, anggar-anggar gondrong. Kucing Anggora pun gondrong. Ya kan demikian kan? Jangan kau bahas-bahas Bibel di video terbaru kau bilang merevisi. Aduh, sudahlah hubungi aku bicara kita daripada kau menghina-menghina ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dari kami berdua. Salam. Salam.